setelah pernyataan Ibu Koni Bakri yang mengatakan Ibu Iriana jangan tenang-tenang aja, tiba-tiba jagat media sosial ini ramai dengan narasi Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem. Emang apa korelasinya ya? Buat gua nggak ada yang salah dong kalau Ibu Lurah doyan terong. Ya kan terong itu makanan, sejenis makanan yang memang cukup nikmat dan banyak khasiatnya. Oh, mungkin sebelumnya Ibu Lurah belum pernah tuh makan terong yang enak. Nah, dari hasil kulinernya Ibu Lurah mungkin akhirnya menemukan terong yang enak. Akhirnya dia doyan tuh makan terong. Terus mungkin makannya kalap ya, atau gimana gitu. Saking menikmati si terongnya itu, dilihatlah sama netizen. Terus jadi rame nih, Ibu Lurah doyan terong. Mungkin itu kali ya. Terus Ibu Lurah bagi-bagi apem. Buat gue juga itu nggak ada masalah. Ya mungkin yang pertama Ibu Lurah ini memang memiliki jiwa sosial, akhirnya dia suka bagi-bagi apem. Atau mungkin bisa juga ibaratnya nih mungkin ya, Ibu Lurah ini bikin apem tapi dia nggak tahu nih apem dia enak apa enggak, kurang percaya diri lah ya. Akhirnya dia bagi-bagi tuh apemnya biar orang-orang mencicipi. Kira-kira enak apa enggak apemnya? Ya mungkin itu. Aduh, itu sih nggak penting banget buat gue urusan Bu Lurah doyan terong ke, Bu Lurah bagi-bagi apem ke, anaknya bagi-bagi susu ke, anaknya ketinggalan sempaknya. Nggak penting banget itu sebenarnya buat dibahas ya. Udah ya, nggak usah ngebahas Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem, anak sulungnya bagi-bagi susu, anak bungsunya ketinggalan sempak. Nggak penting, oke? Penting, berhentilah memfitnah ya, kecuali kau punya bukti. Habis itu seorang Koni Bakri yang mau dipercaya. Aduh ya, Anda bilang kan setelah Ibu Koni bilang Ibu Lurah jangan tenang-tenang aja, tiba-tiba jagat media sosial ini ramai dengan narasi Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem. Nggak kebalik itu. Yang doyan terong sebenarnya siapa? Yang bagi-bagi apem sebenarnya siapa? Secara logika, Ibu Lurah hanya mempunyai satu suami dan dia setia pada satu orang laki-laki. Sementara yang berbicara ya Koni Bakri, coba Anda cek berapa kali dia menikah. Yang doyan terong, yang bagi-bagi apem sekarang siapa? 3 kali ya kalau gak salah. 3 kali Habis itu nikah. Anda bilang Anda tak peduli ya. Kan Ibu Lurah mau bagi-bagi terong kek, suka terong kek, apa kek, ya kan? Tapi Anda berbicara. Anda stoplah semua itu. Itu cuma fitnahan aja. Bos Lurah Indonesia, sekarang coba ya. Coba kita berpikir secara logika. Ada seorang perempuan yang menikah berkali-kali, ya, menyatakan perempuan lain yang setia dengan satu suami, dia bilang itu doyan terong, bagi-bagi apem. Kebalik nggak tuh? Jadi, aku bilang sekali lagi sama kau, kau usah percaya sama Koni. Seorang Koni kau mau dipercaya. Kerjanya cuma tukang fitnah, bikin gaduh, bikin kacau, ya, menebar kebencian. Koni itu kan maunya Pak Jokowi sama Pak Prabowo ribut, Pak Jokowi dengan Bu Mega ribut. Itu yang mau Koni. Koni itu siapa nih di negara Republik Indonesia ini? Cuman sampah. Wah. Cuman pernah berfitnah, yang sok-sokan punya dokumen ya, yang dikasih Hasto. Buktikan, jangan cuma ngomong aja. Tanya sama dia, gimana kasusnya dengan Pak Rosan yang dia fitnah. Suruh dia pulang, mempertanggungjawabkan semua perkataannya. Mengaku pintar, sekolah di luar negeri, tinggal di luar negeri, dosen di luar negeri. Tapi ini tak ada. Dr. Tifa di X atau Twitter, terong Bu Lurah jadi trending topik. Belum usai pemberitaan OCCRP, media sosial X atau Twitter kembali diramaikan dengan isu yang mengarah ke keluarga Pak Jokowi setelah akun bernama Dr. Tifa mengunggah cuitan yang memancing berbagai reaksi netizen. Dalam cuitannya, Dr. Tifa mempertanyakan isu yang disebutnya sebagai terong Bu Lurah, yang ia klaim belum sepenuhnya dipahami. Netizen pun tak ketinggalan memberikan beragam reaksi atas isu yang semakin berkembang dan mengarahkan cuitan Dr. Tifa tersebut terhadap pernyataan Koni yang memberi peringatan pada Ibu Iriana Jokowi. Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang dulu Buk, babak ibu belum keluar, ujar Koni Bakri dalam YouTube Abraham Samad yang tayang Senin 31 Desember lalu. Semuanya. Saya tertarik dengan beredarnya video tentang Ibu Iriana setelah muncul tweet dari si Tifa Tifu ini ya, yang menyebutkan terong Bu Lurah. Saya tertarik. Kemudian muncul video ini video lama. Kebetulan saya dapat ini videonya ya. Video lama seorang perempuan yang wajahnya sebenarnya nggak mirip dengan Ibu Iriana ya. Tapi mereka edit wajahnya menjadi wajah Bu Iriana.
Ini video lamanya sebelum diedit. Perhatikan baik-baik. Dan ini video yang mereka sebar. Mereka sudah mengedit wajahnya menggunakan wajah Ibu Iriana. Ya sekarang zaman AI ya. Apa sih yang enggak? Betapa keji ya para pembenci Pak Jokowi ini. Terutama orang-orang yang ada di X, ya, di aplikasi Twitter. Mereka ini hampir semuanya rata-rata adalah anak-anak kebo. Saya pastikan, mereka anak kebo. Mereka juga yang memfitnah Mas Gibran dengan kasus Fufu Fafa yang sudah saya bongkar, ya. Saya bongkar habis bahwa itu bukan milik Mas Gibran, tapi ternyata tidak ada yang berani menanggapi pernyataan saya tentang Fufu Fafa bukan milik Gibran. Karena apa? Kalau mereka menanggapi saya, maka akan ketahuan siapa pencipta dari fitnah Fufu Fafa ini. Bahkan ini akan memunculkan nama-nama pembuat Kaskus kerjasama dengan orang-orang Banteng. Makanya dia tidak berani menanggapi temuan saya. Kebetulan saya ada sedikit pengetahuan tentang editing video, editing gambar gitu ya. Maka saya menemukan ini. Menemukan video before dan video after diedit menjadi wajahnya Ibu Iriana. Sekarang kalian yakinkan bahwa mereka ini adalah penyebar-penyebar fitnah ini, ya, bahwa mereka ini sudah sangat keterlaluan menghina Pak Jokowi, menjatuhkan, menistakan keluarga. Iya, menjatuhkan martabatnya Ibu Iriana ya. Sekarang begini saja, bagaimana mungkin seorang Ibu Iriana yang menemani Bapak Jokowi dari nol bisa melakukan perbuatan-perbuatan amoral seperti itu? Ini video lama seorang ibu-ibu menggunakan terong untuk memuaskan dirinya. Video lama dan kebetulan saya dapat. Hanya saja saya tidak berani menampilkan di sini. Saya hanya mengcapture saja fotonya ya. Mengcapture fotonya membandingkan dengan video yang disebarkan oleh mereka di Twitter. Ternyata ini adalah editan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita petunjuk bagaimana untuk membela orang-orang yang tidak berdosa dari fitnah keji seperti ini. Ingat, di zaman Rasulullah, Siti Aisyah difitnah melakukan perbuatan asusila dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah membelanya dengan menurunkan sebuah ayat. Dan ini cara Allah membela Ibu Iriana dari fitnah keji mereka, yaitu ketemunya video lama ibu-ibu ini, ya, sehingga kita bisa membandingkan, sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa video yang beredar di Twitter itu adalah video yang diedit. Asli Ibu Koni ini sebenarnya adalah Rahakundini Laspetrini. Tapi dia lebih suka menggunakan nama Koni, biar keren kali ya. Dulu nama Koni ini tidak dikenal orang. Bahkan ketika kasus skandal Koni ini mencuat di pengadilan, tidak booming. Dan BAP di kasus skandalnya Ibu Koni ini sudah tersebar di Twitter. Saya akan ulangi lagi BAP-nya. Karena BAP di skandalnya dia ini sangat seru. Di BAP ini ada 4 saksi. Saksi yang pertama bernama Jaja Suparman. Saksi yang kedua, Koni. Saksi yang ketiga, supirnya Pak Jaja Suparman. Dan saksi yang keempat, istrinya AS. Di kasus skandal ini, kalau kita tarik kesimpulan, jadi si Koni ini selingkuh dengan AS. Tapi dalihnya nikah siri. Dan ini bukan gosip, bukan isu. Karena BAP-nya kalian bisa baca sendiri lah. Biasanya kalau di pengadilan-pengadilan itu kan luar itu, ya kan? Supaya kelihatan tuh BAP-nya apa gitu. Makanya gampang dilacak BAP ini ya, betul atau tidaknya gampang dilacak. Di dalam BAP ini disebutkan bahwa Ibu Koni melakukan hubungan tadi itu ya, dengan si ini, hubungan di tempat tidur 13 kali. Hubungan tersebut terjadi di Hotel Jakarta, Malang, Bandung, dan Madiun. Bahkan ada salah satu Wisma TNI AU dijadikan tempat untuk melakukan hubungan tadi itu ya. Di dalam BAP perselingkuhan, biasanya seseorang akan dikatakan berselingkuh kalau kesaksiannya itu memang benar-benar mengarah ke
Makanya disebutkanlah itu bahwa si Koni ini pernah meminta untuk dituangkan wine itu ya, ke itunya ya. Nah itu, kenapa itu disebutkan? Karena memang kalau itu tidak disebutkan, tidak sah bahwa dia itu melakukan perselingkuhan, nggak sah. Jadi itu disebutkan secara detail dalam berbagai sidang tentang perselingkuhan dan perzinahan. Maka memang harus disebutkan tadi secara detail bagaimana mereka melakukan hubungan itu tadi ya. Sampai ada wine gitu ya, ada wine yang disiramkan itu, sampai ada kata-kata seperti itu ya. Memang supaya apa? Supaya terbukti bahwa memang mereka melakukan perzinahan. Ekstrim ya. Oke. Nah ini apa ya, data yang barusan disampaikan oleh DJ Anak Jenderal ya. Ini buat buzzer-buzzer jangan bilang hoax ya. Ini ada datanya. Kalau kalian yang nyerang Ibu Iriana gak ada datanya ya. Sertakan data seperti ini gitu kan, baru ada bukti, berarti ada fakta gitu kan. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Karena di sini juga terhalang oleh tulisan Apem Wine, bla 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 bla. Ya ini serem sekali ya kalau dibaca gitu kan. Oke. Panjang banget Bu ini penjelasannya. Kronologi semuanya di sini mulai dari lokasi ya. Oke, ini mungkin selingkuhannya Ibu Koni kali ya. Secara sadar, menyadari dan menghendaki bahwa tersangka sengaja melakukan kesusilaan dengan saksi 2, saudari Rahakundini Laspetrina alias Ibu Koni Bakri ya, di tempat-tempat umum. Nopi, gaya nama Nopi bule. Namanya aja bisa dirubah. Ya dengan sikap kau pun begitu, berubah kayak oranges. Kalau itu seorang wanita, ya Nop ya. Apa pantas kau dengan girangnya kayak gitu, dengan tegasnya kau berkata terong-terong lurah kayak gitu, ha? Sadar, aku berharap karma akan melimpahmu, ya. Seandainya orang tuamu, mamamu dibilang seperti itu, kau nggak sakit hati kau? Sesama wanita, gitu teganya kau fitnah Ibu Riana. Aduh, sadis permainanmu. Kalau benci, jangan sampai segitunya lah. Kau berkatanya enggak loh. Kau punya barang bukti, kau punya video, ha? Kalau nggak ada, nggak usah berkuar-kuar. Macam yang betul aja kau tuh Nopi. Kau pun banyak yang mungkin dosa dan kesalahan kau. Ya nggak ketahuan aja nya. Kalau ember si Nopi ini. Walah, sadar dan tobatlah kau Nop. Ibu Riana itu sudah nenek-nenek, udah orang tua, sudah punya cucu. Nggak sekarap sama kau, omongan kau seperti itu. Gila betul omongan kau dengan gigihnya. Mudah-mudahan apa yang kau bilang itu berbalik kepada kau kena karmamu, ya Nopi ya. Tobat sebelum ajal menjemputmu.